Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada Ustadz Haji Hari Soeharto sebagai pimpinan daerah Majelis Tabligh dan juga pengasuh pengurus dari DAY Muhammadiyah Kauman. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Meskipun kadang-kadang kita berhenti untuk mensyukuri, nikmat Allah pun tidak pernah salah. Meskipun kadang-kadang manusia salah menggunakannya, nikmat Allah tidak pernah bisa kita menghitungnya. Meskipun kadang-kadang manusia dengan nikmat Allah dihitung terus. Mendapatkan nikmat Allah kita hitung. Kadang-kadang juga ketika kita mendapatkan musibah, kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Maka jamaah rahimakumullah, betapa mengerikannya kalau seandainya nikmat Allah akan segera diambil ketika manusia lupa. Seandainya kita lupa nikmat kesehatan, tiba-tiba kita langsung sakit, langsung beriang, gimana? Betapa mengerikannya ketika kita lupa nikmat harta, harta kita langsung lenyap. Dan yang paling mengerikan lagi, ketika kita lupa nikmat kehidupan, tiba-tiba kita langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah, ada dua orang terbaik teman kita, saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama Ustadzul Fadil Yulianto tanpa Basuki. Jadi Yulianto tanpa Basuki. Kenapa? Karena beberapa saat yang lalu banyak yang masuk ke WA group. Niki ndak Basuki Yulianto kali beber. Masya Allah, long mingit sih kepagi ngoten nggih. Mungkin ada juga yang tanya sama istri saya nih, Bu, jenengan garwane jenengan iki. Oh, sanes. Niki Yulianto tanpa Basuki dan juga SAG. Kalau Pak Yulianto almarhum kan SPD gitu. Yang kedua Ustadzul Fadil Ustadz Zulfan Setianto, Masya Allah. Ini orang-orang baik semua nih. Maka semoga meninggalnya di hari yang baik, di bulan yang baik, dan juga semoga ditempatkan di tempat yang baik. Kalau ingat dengan Ustadz Zulfan itu, Masya Allah, endenganipun banget. Semuanya dijawab dengan siap. Pak Zulfan, saya mau ke SMA. Oh iya, siap. Pak Zulfan, ini anak-anak SMP mau datang ke situ untuk pesantren kilat. Oh iya, siap. Jadi semuanya itu dijawab dengan siap. Meskipun wallahu a'lam belakangnya ribut, repot, noko-noko itu pokoknya ketika menyambut kita pasti dengan ucapan siap. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikannya,
Karena ketika 40 orang menyaksikan atas kebaikan-kebaikannya, maka insya Allah menjadi ahli surga. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada tanggal 17 Ramadan, yang itu artinya 12 hari lagi kita hari raya. Anak-anak sudah pada beli baju atau belum? Oh, Rian jangan bersedih. Rian kelihatan sedih sekali ya dok. Tidak apa-apa. Baju baru alhamdulillah, baju lama alhamdulillah. At-taqwa laisa liman libasuhu jadid. Yang takwa itu bukan bagi orang yang bajunya baru. Walakinnat taqwa liman taqwahu yasin. Tapi orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang takwanya bertambah. Bukan bajunya yang bertambah, tapi ketakwaan dan keimanan yang bertambah. Jamaah rahimakumullah, tanggal 17 biasanya di mana-mana diperingati dengan Hari Nuzulul Quran. Dan ini bukan hari besar, tetapi hari bersejarah. Artinya kalau hari bersejarah, yang penting kita mengingat, mau diperingati atau tidak, mau tanggal 17 ataupun tanggal 18 ataupun mungkin tanggal 20, itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang penting adalah mengingat. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah karena sesungguhnya mengingat itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi pada malam hari ini yang penting kita mengingat, bukan memperingati. Karena kalau memperingati sebetulnya kemarin malam tanggal 17. Tapi tidak apa-apa karena kita memperingati. Sementara hari sejarah ada juga hari besar. Kalau hari besar dalam agama kita itu hanya dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Namanya hari besar sehingga disebut juga dengan hari raya. Kenapa? Karena kita merayakan. Yang namanya perayaan atau merayakan itu pasti ada pesta, ada makan-makan. Merayakan pernikahan kok sasi poso tumon apa mboten ibu? Hadirilah resepsi anak kami di Adipura tanggal 15 Ramadan. Gimana? Tidak ada. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau resepsi bulan Ramadan, insya Allah Adipura kosong. Kalau di luar bulan Ramadan, ya Allah antrinya banyak sekali. Tanggal sekian ada, tanggal sekian ada. Tapi kalau bulan Ramadan, hari Ahad itu kosong terus. Kenapa? Karena tidak ada yang memperingati pernikahan, tidak ada yang resepsi pernikahan. Jadi yang namanya perayaan itu ada pesta, ada perayaan, ada makan-makan. Perayaan 17 Agustus pasti onten tumpeng iki mboten Ibu. Perayaan 17 Agustus kok garingan, pantes napa mboten? Ndak pantes. Maka karena kaitannya dengan perayaan, ketika hari raya Idul Fitri haram untuk berpuasa. Kenapa? Merayakan. Namanya merayakan harus ada makan-makan. Ketika hari raya Idul Adha harus ada makan-makan, maka kemudian haram untuk berpuasa. Jamaah rahimakumullah, sehingga ketika hari raya Idul Fitri itu meningkatkan menu makanan itu berpahala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu banyak makanan, banyak sajian, itu berpahala. Yang biasanya tahu tempe jadi telur, gimana? Yang biasanya telur jadi ayam.
Yang biasanya ayam jadi kambing atau sapi. Yang biasanya kambing atau sapi dapat lebih. Untung ya. Harus impor dulu. Ini ketika kita melaksanakan ini semua demi untuk kebahagiaan, demi untuk perayaan, itu merupakan pahala karena bentuk kesenangan kita dengan hari raya. Termasuk juga menggunakan baju yang paling bagus, baju yang paling hebat. Yang biasanya sarungnya atlas, nopo gajah degem gitu kan. Wah, kalau BHS, wah, gitu. BHS itu sarung pernikahan Rian. Jadi Rian nanti kalau menikah belilah sarung BHS ya. Kenapa? Ini sarung pernikahan. Jadi tidak sembarangan. Maka ketika Idul Fitri, bagi bapak-bapak yang punya sarung yang bagus, punya baju takwa yang bagus, dipakai. Syukur pisan, baju yang paling hebat, yang paling maksimal itu kan ketika baju pernikahan. Gimana? Ketika menikah pasti pakai baju yang paling bagus, paling hebat. Yang putra pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Yang putri pakai gaun pengantin kayak Cinderella. Maka nanti ketika Idul Fitri pakailah baju pengantin. Bapak-bapak. Tasih nopo mboten ibu-ibu? Tasih nggih? Oh, tasih. Pakai besok ketika hari raya Idul Fitri. Kalau ibu-ibu sudah selesai ya, iya, kalau bapak-bapak mungkin masih bisa dipakai. Tapi kalau ibu-ibu perlu bikin lagi nih mungkin. Ini baju yang paling hebat. Saya pernah ketika kelas 5 SD mungkin ingat sekali tuh. Ada seorang khotib di Kalibeber, namanya Pak Mahmud, putranipun Pak Murtado, tokoh Muhammadiyah Kalibeber. Pak Murtado, Pak Mudasir, kemudian kalau yang Nahdlatul Ulama itu Pak Muntaha, itu kakak adik semua itu. Yang dua jadi tokoh Muhammadiyah, yang satu jadi tokoh Nahdlatul Ulama. Lah putranya Pak Murtado namanya Pak Mahmud. Saya kelas 5 SD, Masya Allah, saya masih ingat. Ketika menjadi khotib pakai jas, pakai dasi, Masya Allah, giga ini. Ya Allah. Orangnya tinggi besar, terus wajahnya juga ganteng, apalagi pakai jas, pakai dasi. Bahasa Kalibeberin gue banget ya Allah. Pramilo sampai sekarang saya masih ingat itu. Sehingga saya kadang-kadang terinspirasi. Kalau nek khotib saya mau pakai dasi. Gimana? Pakai dasi. Pakai dasi, pakai jas. Meskipun bawahnya pakai sarung nih gue. Jangan-jangan nggih wagu banget nih gue. Jas-jasan kok sarungan dasinan gitu. Kalau dasinan harusnya pakai celana panjang gitu. Nah, ini tidak apa-apa, yang penting dasinya itu. Meskipun juga kadang-kadang dasi itu kan pakaiannya orang Yahudi. Tapi itu sudah menjadi milik kita semuanya, tidak Yahudi, tidak siapapun. Kenapa? Karena ini sudah menjadi baju yang paling hebat, baju yang paling terhormat. Presiden saja kalau mau foto kenegaraan pakai dasi. Wakil presiden pelantikan juga pakai dasi. Maka jamaah rahimakumullah, ini sebagai wujud penghormatan. Jamaah rahimakumullah, kembali pada topik, yaitu tanggal 17 Ramadan, peringatan nuzulul Quran. Kami akan menyampaikan secara umum, tidak hanya nuzulul Quran, tetapi bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan 2 hadis, awalannya berbeda tapi endingnya sama. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan atau harapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini hadis yang pertama,
barang siapa yang berpuasa. Hadis yang kedua, man qoma Ramadhana, barang siapa yang qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tarawih, sholat malam, sholat tahajud pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi dua hadis ini endingnya sama tapi awalannya berbeda. Ini artinya mempunyai satu kaitan yang sangat erat. Barang siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya dengan puasa pada bulan Ramadan, maka yang pertama harus puasa. Jangan bermimpi diampuni dosanya orang-orang yang tidak puasa. Apakah ada orang-orang yang di bulan Ramadan tidak puasa? Banyak. Gimana? Tadi malam saya bercerita atau diskusi dengan seorang keluarga. Dia kemudian bercerita, Pak Yuli, saya itu pernah karena ibu bapak sakit, akhirnya kemudian membelikan lauk. Ibu saya itu pengen berongkos. Gimana? Jangan ngiler ibu. Ini untung tidak puasa. Kalau tadi siang mungkin wah saya tidak berani bercerita tentang berongkos, tentang gurame bakar gitu, tentang jus tomat, jus pokat, jus yang lainnya. Nah, kemudian apa kata saudara saya itu? Kemudian saya membelikan lauk. Saya pergi ke pasar. Kemudian apa yang terjadi? Masya Allah, jebule warung makan pol rame ini, rame sekali. Dan banyak yang guyon itu. Guyon ketika makan itu, sangus pokoknya ngelekor makan gitu. Mepel tandu mau guyon itu. Guyon itu apa? Engko lebar iki puasa mening lho. Terus lebar niku puasa meli, beduk-beduk nih. Padahal orangnya ya sudah brewokan, sudah kumisan, ning puasane puasa beduk nggih mboten ibu-ibu, ya Allah. Dan banyak juga saya pernah menikah, pernah diskusi dengan pengelola rumah makan bakso. Mas, besok jenengan Ramadan ini tutup nopo buka? Nggih buka Pak Yuli. Eman-eman nek tutup nggih mboten. Kenapa? Karena ketika Ramadan ternyata omsetnya malah lebih tinggi. Biasanya 10 kilo daging di luar Ramadan, di bulan Ramadan sampai 15 kilo sampai 20 kilo daging. Masya Allah. Eman-eman Pak Yuli. Wah Masya Allah. Jenengan mau nyediakan siapa Mas warungnya buka? Nggih kula nyediani musafir. Oh saya niku niatipun saya nyediani musafir. Ning nggih niku Pak Yuli, musafir niku kula kenal kabeh. Masya Allah. Lah musafir saking pundi niku? Nggih saking Garut, saking Kertep, atau saking Kali Beber. Ning senes kula lho nggih Mas, awas ning ngendika kula. Mboten senes. Saking Kauman wonten mboten? Oh, saking Kauman mboten enten nggih mboten. Wah, niki jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang musafir itu kadang-kadang menganggap enteng. Dari Kali Beber ke Wonosobo sudah dihitung musafir. Dari Kertep ke Wonosobo sudah dihitung musafir. Kenapa? Karena standarnya musafir zaman Rasulullah. Jadi musafir zaman Rasulullah salah satu indikatornya ketika seseorang pergi dari rumah dilihat terus sudah tidak kelihatan, itu namanya musafir. Nah, zaman Rasulullah zaman itu ketika padang pasir gimana? Meskipun sampai Banjar itu masih kelihatan ketika zaman Rasulullah. Jadi ketika kita pergi kenapa? Karena padang pasir. Terus pergi meninggalkan rumah kita atau daerah kita, itu kan lama-lama kecil. Kayak opo cili ireng udik-udiknya. Wah, nanti ketika hilang, itu sudah namanya musafir. Jadi kalau pergi dari rumah ketika zaman Rasulullah sudah tidak kelihatan, namanya musafir. Lah saniki ningser sekedhik pun mboten ketinggalan nggih mboten iki. Coba Pak Haris ningser sekedhik terus teng jalan Kauman
pun boten kelihatan. Alhamdulillah. Kula pun musafir. Ini kalau standarnya Rasulullah bubar kabeh musafir gitu. Maka jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, untuk diampuni dosa-dosanya yang pertama adalah berpuasa. Tidak boleh, tidak wajib, ini puasa itu harus. Bahkan ketika seseorang meninggalkan puasa karena syar'i, karena musafir, karena sakit, karena melahirkan, karena hamil, atau ibu-ibu yang masih menyusui, kemudian tidak berpuasa, maka pada hari yang lain harus berpuasa. Jadi puasa itu syarat mutlak, wajib, harus. Yang kedua sebagai pelengkap dari puasa yaitu qomar Ramadhana. Barang siapa yang qiyamur Ramadan, barang siapa yang sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih. Jamaah rahimakumullah, sholat tarawih itu sholat tarawih itu sunnah. Jadi tidak usah kita mempermasalahkan yang sunnah. Yang 11 rakaat silahkan, tidak apa-apa. Itu dasarnya dari hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 11 rakaat. Yang 21 rakaat juga silahkan. Itu dari zaman Umar bin Khattab. Rasulullah menyampaikan, alaika bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa yang penggantiku, yang mendapatkan petunjuk. Jadi mengikuti Umar pun itu atas dasar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 11 silahkan, yang 21 juga silahkan, yang tidak terawih juga silahkan. Apa pribadi? Iya bener itu. Yang tidak terawih silahkan. Daripada eyel-eyelan sing bener 11, sing bener selikur, alu meneng boten usah terawih. Alu boten usah terawih ning meneng boten ning mendel. Pun jenengan boten usah terawih. Ning sing penting mendel. Boten usah nyalahaken, boten usah merasa paling bener. Niki kadang-kadang seru banget. Niki salah, niki salah. Jebule boten terawih gitu. Nah, niki jamaah rahimakumullah, yang 11 silakan, yang 21 juga silakan. Hanya yang 11 jangan terlalu panjang. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi dengan Pak Haris cukupan. Saya hitung tidak ada 1 jam gitu. Biasanya sholat tarawih kalau sudah lebih 1 jam pun dihemi imamipun. Ibu-ibu jamaah pun dehem-dehem. Wah, nek dereng merasa imame pun dehemi kok terus panjang mawon, dehemi tak langkung panjang. Wah, ini nembe mawon imame pun merasa oh ini berarti kesuwen. Nggih mboten. Rasulullah menyampaikan la taj'alu fitnatan bi sholatikum. Jangan kau jadikan fitnah dengan sholat-sholatmu. Kenapa? Pernah suatu hari Rasulullah memperpendek sholatnya, mempercepat sholatnya, karena beliau mendengar ada seorang bayi menangis. Maka kemudian selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasul, panjenengan kok sholatipun cepet, boten kados biasanipun. Saya mendengar ada bayi yang menangis. Saya tahu ibunya ikut jamaah. Pasti ibunya khawatir, gelisah. Jangan-jangan bayinya jatuh, gimana ibu? Jangan-jangan bayinya cokot kucing, jangan-jangan ditindih bae, gimana? Maka kemudian apa? Cepat-cepat Rasulullah, saya tidak ingin menggelisahkan. Maka imam yang bijak harus tahu keadaan makmumnya, sehingga suatu saat boleh saja makmum bertanya, ibu-ibu wonten keperluan apa mboten? Mboten. Ayo siap, sekarang lebih panjang gimana? Ibu-ibu ada keperluan atau tidak? Kathah gimana? Napa niki pun perpegan. Ajeng damel peye, ajeng damel rempeye gimana? Ayo siap, nanti sholatnya yang pendek-pendek.
Ini namanya imam yang bijaksana dan bijak sini. Kalau yang 21 jangan terlalu cepat. Ada Rasulullah pernah memerintahkan seorang sahabat untuk mengulangi sholatnya. Sholat, selesai sholat, ulangi sholatmu. Sholat lagi, selesai sholat, ulangi sholatmu. Sholat lagi, selesai sholat, ulangi sholatmu. Maka kemudian sebelum yang keempat, sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, saya kok terus diperintah untuk mengulang-ulang sholatku?" Maka Rasulullah kemudian memberi contoh, intinya sholat itu harus tumakninah. Salah satu indikator tumakninah antara imam dengan makmum itu harus ketemu dalam satu gerakan. Kalau imam ruku, makmum ruku, nunggu dulu makmum ruku. Imam iktidal, makmum iktidal. Itu namanya salah satu indikator tumakninah, di samping indikator-indikator yang lain. Jangan sampai ini ada viral gitu. Setiap bulan Ramadan pasti ini diviralkan ini. Sholat 7 menit, Masya Allah. 23 7 menit. Ya Allah, niki boten tumakninah. Artosipun apa? Antara imam dan makmum tidak pernah ketemu dalam satu gerakan. Imam rukuk, doyak rukuk, imam iktidal, doyak iktidal, imam sujud. Ini telisih banget terus gitu. Boten nanti kepanggih nih. Nah, maka ini kiai manapun tidak setuju, tidak sepakat. Baik kiai tebu ireng maupun tebu hijau, itu tidak ada yang setuju dengan sholat yang hanya 7 menit. Maka jamaah rahimahullah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yang pertama 2 dulu nih, yaitu sholat tarawih, minta maaf, puasa wajib. Kemudian yang kedua tarawih. Puasa wajib, tarawih sunnah. Jangan dibalik, jangan dikorbankan salah satunya. Banyak orang yang siang hari bulan Ramadan tidak puasa, tapi ikut-ikutan tarawih. Wonten apa boten ibu-ibu? Banyak kata nih. Siangnya boten puasa, ning dalunipun ikut tarawih. Wah, nek urusan tarawih ngono jan nomor 1 nyong. Kudu nang ngarep dhewe. Nek diizinkan saja saya berani jadi imam umpama niki urusan tarawih. Ning nek urusan puasa jam pola boten ngoten. Jadi tidak puasa tetapi tarawih. Kalau disuruh milih salah satu di antara dua, lebih baik puasa tidak tarawih daripada tarawih tidak puasa. Syukur pisan puasa dilengkapi, disempurnakan dengan tarawih. Kalau yang tidak puasa tapi tarawih ini tidak tahu hukum gimana? Hukum wajib dan sunnah itu masih belabur nih. Kalau ada anak kecil diperintah ibu gurunya ke sekolah besok hari Senin harus seragam lengkap, merah putih, putih merah. Bajunya dimasukkan ke celana. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan pakai sabuk. Itu lebih indah. Seseorang yang pakai busana dimasukkan baju ke celana terus pakai sabuk, indah kelihatannya. Celana itu wajib, sabuk itu sunnah. Harus tahu itu. Jadi jangan sampai kebalik. Orang yang tidak puasa tapi tarawih sama dengan orang yang pakai sabuk boten boten celananan. Nggih boten Ibu. Lah nyabuki napa niku? Andong. Ampun kados andong. Kuda masalah sepatunan, kacamatanan, sabuke sak dalan-dalan ning ora busananan nggih mboten. Leres napa mboten iki? Iya. Andong niku ya Allah, sabuke teng pundi-pundi? Ngarep sabuk, mburi sabuk, teng pundi-pundi. Suarane sepatu cetak cetok cetak cetok. Kacamatane riben nggih mboten. Wah, masyaallah. Tapi sayang mboten busananan nggih mboten. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita sabukan boten
celananan. Nek pun celananan senaosa mboten sabuan sudah selamat. Nggih mboten? Selamat dari gangguan Satpol PP. Coba kalau adik-adik sabuan mboten celananan lewat depan Satpol PP, oh langsung diciduk, dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah sholat tarawih qiyamul lail. Yang ketiga, supaya mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu qiraatul Quran. Jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah menyampaikan surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Allah menyatakan, memberitahu, mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan ternyata bukan bulan Ramadan, bukan Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab Allah seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, unzilat suhufu Ibrahim alaihissalam fi awwali lailatin madot min Ramadan. Suhufu Ibrahim. Ibrahim bukan disebut kitab tetapi suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Hidayah Ibrahim itu berupa lembaran-lembaran diturunkan pada awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa unzilatit Taurat li sitti madot min Ramadan. Taurat diturunkan tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilatiz Zabur, minta maaf, wa unzilatil Injil li salasi asrota min Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilatiz Zabur li samani asrota min Ramadan. Zabur diturunkan 18 Ramadan. Masya Allah, seluruh kitab Allah, seluruh petunjuk hidayah Allah, dari Zabur, Injil, Taurat sampai suhufu Ibrahim dan Al-Quran, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Sekarang satu pertanyaan, mengapa seluruh kitab-kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan? Tentu saja Allah menurunkan seluruh kitabnya di bulan Ramadan bukan tanpa maksud, bukan tanpa hikmah. Jangankan Al-Quran, hudal lil muttaqin, daun jatuh dari pohon, daun jatuh dari tangkai, itu saja atas kehendak Allah yang remeh-temeh menika nggih Ibu nggih. Daun jatuh dari tangkai niku kan remeh menika. Itu saja kehendak Allah, apalagi Al-Quran yang begitu hebat demi keselamatan dunia akhirat bagi seluruh umat manusia, hudal lil muttaqin, pasti atas kehendak Allah. Maka ada satu benang merah di dalam Al-Quran tertulis, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci. Ini Al-Quran yang berkata, Allah yang berfirman, tidak menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci. Maka umat Islam terbagi menjadi 3 golongan besar. Memahami tidak menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci. Yang pertama, golongan pertama, orang-orang yang suci atau mereka-mereka yang suci, yang dimaksud adalah suci lahiriah, suci jasadiah. Maka ketika mau menyentuh Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mereka-mereka mewajibkan berwudu. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran mereka orang-orang yang tidak berwudu. Ini baik-baik saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena suci lahir akan mengakibatkan suci batin. Dan salah satu jimatnya Jenderal Sudirman, ibu-ibu nggak ada jimat nopo mboten ibu-ibu?
Bapak-bapak, Jenderal Sudirman itu punya jimat. Sampai seorang prajurit itu sangat kagum. Kenapa? Karena bola-bali dikepung Belanda, bola-bali hampir tertangkap, bahkan sudah di depan mata Belanda, di depan mata Jenderal Sudirman. Belanda tidak percaya, malah mata-matanya yang kemudian dibunuh. Maka kemudian ada seorang prajurit yang berani bertanya, Jenderal, apakah Jenderal punya jimat? Setiap kali dikepung oleh Belanda kok selalu selamat. Apa kata Jenderal Sudirman? Iya, saya punya jimat. Bagi-bagi dong. Apa jimatnya? Yang pertama, jimat Jenderal Sudirman mudawamatul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu, batal wudu. Meskipun tidak mau sholat, meskipun tidak mau membaca Al-Quran, begitu batal maka berwudu. Maka kemana-mana Jenderal Sudirman membawa kending, di samping untuk minum juga untuk wudu ketika batal. Yang kedua, sholat tepat waktu dan berjamaah. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman bukan untuk pribadi, tapi untuk bangsa dan negara. Hubbul waton minal iman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh memiliki jimat seperti jimatnya Jenderal Sudirman. Bukan jimat sing simpenan, dapat di pohon beringin, dapat di bawah jembatan Sungai Serayu, Mbah Manenggit. Ini kalau jimat-jimat seperti ini tentu saja musyrik, tidak boleh kita simpan. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi orang-orang atau yang suci itu adalah jasadiyah. Yang kedua, la yamassuhu illal mutahharun, adalah mereka-mereka suci bukan manusia tetapi malaikat. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama kali kepada malaikat Jibril, kemudian baru malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa, situasi, dan kondisi. Ini yang kedua. Maka bagi yang kedua, golongan yang kedua ini tidak mewajibkan wudu. Membaca Al-Quran tidak harus wudu. Mbak-mbak yang sedang datang bulan tetap boleh membaca Al-Quran. Tetapi meskipun demikian, berwudu dalam keadaan suci itu juga lebih utama dan lebih baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, la yamassuhu illal mutahharun, la tidak menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci batiniyahnya, yang suci jiwanya, suci hatinya. Jadi golongan yang ketiga ini menafsirkan, menerjemahkan bahwa kita akan mendapatkan hidayah Al-Quran ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, ketika batiniyah kita bersih, suci, tidak ada kotoran sama sekali. Maka jamaah rahimakumullah, tampaknya ini ada benang merah antara mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan kesucian hati. Bulan Ramadan seperti kita ketahui, keimanan batiniyah orang-orang yang berislam, minta maaf, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam itu sedang dalam keadaan yang sesuci-sucinya, dalam keadaan setinggi-tingginya, dalam keadaan sesubur-suburnya. Jadi ibarat tanah yang subur, jamaah rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan itu batin kita sedang dalam keadaan sesubur-suburnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki tanah atau lahan, tanah kita mau ditanami dengan tanaman,
Ketika tanah kita dalam keadaan subur, insya Allah ditanami dengan apa saja akan tumbuh dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu ingin menanam bunga, ketika tanahnya subur, tidak perlu khawatir, bunga pasti tumbuh dengan bagus dan indah. Bapak-bapak ingin menanam padi, sebelum tanah itu ditanami padi, maka harus disuburkan terlebih dahulu. Harus dibajak, harus dibalik, harus dipupuk dan lain sebagainya. Maka ketika tanah itu dalam keadaan subur, padi akan tumbuh dengan sebaik-baiknya, panen akan tiba dengan sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimakumullah, demikian pula bulan Ramadan. Batin kita, hati kita, jiwa kita sedang dalam keadaan yang sesubur-suburnya. Sehingga ketika ditanami dengan qiraatul Quran, ditanami dengan bacaan Al-Quran, dengan tilawatil Quran, maka diharapkan akan tumbuh hidayah-hidayah setelah bulan Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, banyak para ulama salafus sholih ketika bulan Ramadan, masya Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak hanya 1 bulan 30 juz. Target kita itu kan 1 bulan 30 juz, sehingga 1 hari 1 juz. Tidak hanya itu, 1 hari bahkan banyak yang menghatamkan 30 juz. Masya Allah. Jadi mari kita tingkatkan membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran tentu saja tetap harus tartil, meskipun kita mentargetkan berjus-jus menimbangi. Ada ketika membaca Al-Quran, Imam bin Hambal pernah mengingatkan muridnya. Jadi muridnya itu membaca Al-Quran 1 malam 30 juz. Masya Allah, senang sekali itu, 30 juz 1 malam. Adik-adik kira-kira bisa nggak 30 juz 1 malam? Masya Allah, betapa cepatnya, betapa hebatnya. Maka Imam bin Hambal mendengar ini, salah satu murid membaca Al-Quran 30 juz 1 malam. Maghrib selesai, subuh, minta maaf, maghrib mulai, subuh selesai. Maka kemudian Imam bin Hambal ingin mengajari murid membaca Al-Quran. Datang imam kepada muridnya. Kemudian imam mengatakan, wahai muridku, saya dengar kamu membaca Al-Quran hebat sekali, 30 juz 1 malam. Begitu yang memuji imamnya, yang memuji gurunya, muridnya pol senengnya. Oh iya imam, pokoknya setiap malam saya 30 juz harus selesai. Masya Allah, hebat. Tapi saya minta, besok coba baca Al-Quran seperti kamu membaca di hadapanku. Meskipun aku tidak ada, tapi bacalah Al-Quran seperti engkau membaca di hadapanku. Oh ya, siap Ustaz. Maka kemudian malam berikutnya muridnya membaca Al-Quran. Maghrib mulai, subuh selesai. Ketika habis subuh ditanya oleh imamnya, ketemu di masjid setelah sholat jamaah, kaifa qara'tal Quran? Na'am ya Ustaz, qara'tu. Kam qara'ta? Masya Allah, ya Ustaz, saya hanya bisa membaca 10 juz. Jadi mulai menurun ini. Yang tadinya bangga, senang, mulai menurun. Kenapa? Yang tadinya 30 juz menjadi hanya 10 juz. Maka kemudian imam berikutnya memerintahkan lagi, Iqra'il Qur'an kama kunta. Baca Al-Quran seperti kemarin. Tetapi untuk malam nanti, Iqra' ka'annaka taqra' amama Rasulullah. Bacalah Al-Quran seperti kemarin, tapi nanti malam bacalah seolah-olah kamu membaca di hadapan Rasulullah. Baik Ustaz, sami'na wa atokna. Malam berikutnya membaca. Maghrib mulai, subuh selesai. Habis sholat subuh ketemu ustadznya, ditanya setelah sholat jamaah, bagaimana muridku? Tadi malam baca Al-Quran atau tidak?
Iya ya Ustaz. Terus bagaimana? Berapa juz yang kamu baca? Masya Allah, saya hanya mampu membaca 1 juz. Sudah mulai menurun bahasanya, terus intonasinya juga sudah mulai menurun. Semakin tawadhu, ini betul. Ketika pertama bangga, kedua mulai menurun, ketiga itu menurun lagi. Ustadznya untuk berikutnya memerintahkan lagi, baca Al-Quran seperti biasa. Tetapi untuk nanti malam, bacalah seolah-olah kamu membaca di hadapan Allah. Baik Ustaz, sami'na wa ata'na. Malam berikutnya membaca Al-Quran. Maghrib mulai, subuh selesai. Setelah sholat subuh ketemu ustadznya setelah sholat jamaah. Ditanya oleh ustadznya, qara'tal Quran? Na'am ya ustaz, qara'tu. Kam juz'an qara'ta? Berapa juz yang kamu baca? Masya Allah ya ustaz, ma khotamtul Quran walau bil Fatihah. Saya tidak bisa menghatamkan Al-Quran meskipun hanya Al-Fatihah. Ya Allah. Kenapa? Membacanya seolah-olah di hadapan Allah. Itu artinya ditadaburi, dipahami, ditafsiri. Gimana? Kalau di hadapan Rasulullah mungkin dikaitkan dengan hadis Rasulullah. Kalau di hadapan ustadznya dikaitkan dengan hukum tajwidnya. Maka jamaah rahimakumullah, saudara-saudara kita banyak ketika setelah membaca Al-Quran menyebut nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu sebetulnya terinspirasi dari cerita Ahmad bin Hanbal. Ketika membaca Al-Quran itu supaya diingatkan kepada Allah. Meskipun di dalam hadis Rasulullah ya tidak diperintahkan bagaimana membaca Al-Quran seperti yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Tapi kalau kemudian tahu alurnya, tahu ceritanya, oh ternyata Allah itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita ketika membaca Al-Quran itu senantiasa ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakillah ya ukhti, Masya Allah. Ini alarm waktunya sudah hampir habis berarti. Jazakillah, amin ya Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi mengapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir, supaya dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, puasa itu harus wajib, tidak boleh ketinggalan. Yang selanjutnya sunnah-sunnah. Sunnah yang pertama sholat tarawih. Sunnah yang kedua membaca Al-Quran. Sunnah yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling hebat adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan makna sedekah boleh dimaknai menjadi dua. Sedekah yang pertama maknanya kebaikan apapun. Kenapa? Karena kebaikan apapun itu merupakan sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Imatatul adza anitorik, menyingkirkan duri dari jalan, sedekah. Bertemu dengan saudaranya, wajahnya tersenyum, wajahnya sumringah, itu juga sedekah. Jadi senyum itu sedekah, ibu-ibu. Tapi ibu kadang-kadang pinter. Nek bapak-bapak senyum cok dipuntang letih. Pak, jenengan kok guyang-guyung apa Pak? Loh Bu, senyum itu kan sedekah. Nggih, kula pun paham bahwa senyum itu sedekah. Ning nek sedekah nggih ampun hanya dengan senyuman tok nggih mboten.
Bu sing abang-abang niku lho Pak. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Sing abang napa sing ungu, syukur pisan sing biru gitu. Nah, itu sedekah dalam arti apapun kebaikan. Artinya bahwa apapun kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah pahalanya seperti wajib, ibadah wajib pahalanya tak terhingga, hanya Allah saja yang tahu. Nah, yang kedua, sedekah diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta untuk kita berikan kepada sesama. Maka jamaah rahimahullah, mari kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan untuk supaya kita mendapatkan ampunan, sehingga selepas bulan Ramadan kita benar-benar seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan, tidak punya dosa dan salah sama sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana kita diampuni dosa-dosa kita, terkhusus pada malam hari ini, malam nuzulul Quran. Kalau ada kebenaran apa yang kami sampaikan, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.